Dia sebenarnya jujur dari pribadi takut jatuh cinta. Karena kalau dia jatuh cinta tuh gitu sepenuhnya Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Indonesia. Kita semua pasti punya pertanyaan yang sama. Seperti apa sih kehidupan seorang Lesti Kejora yang kita kenal sebagai diva dangdut setelah ia melepas gelar lajang dan kini menjadi seorang istri dan ibu? Jawabannya ada di sini. Dalam podcast terbaru bersama Ivan Gunawan, Dede Lesti membuka tirai rumah tangganya. Dan yang kita temukan bukan sekadar kemewahan, tapi perjuangan hati yang dialami hampir setiap wanita yang berperan ganda. Lesti kini benar-benar menikmati perannya sebagai ibu rumah tangga seutuhnya. Pagi-pagi bukan lagi suara merdu di panggung yang memanggilnya, melainkan tangisan si kecil dan jadwal MPASI. Bayangkan, Lesti harus membagi fokusnya. Saat ditanya, mana yang ia pilih, karir atau keluarga? Jawabannya sungguh mewakili banyak wanita modern. Gak bisa milih, dua-duanya mau. Ini bukan tentang ketamakan, ini tentang realitas. Kita ingin tetap berkarya, tapi hati kita menjerit jika harus kehilangan momen tumbuh kembang anak. Lesti memilih untuk menyeimbangkan keduanya, karena ia tahu anak-anak adalah anugerah, tapi ia juga butuh ruang untuk dirinya sendiri dan tentu saja masih perlu duit juga. Siapa sangka, di tengah kesibukannya, Lesti adalah sosok yang sangat perhatian di dapur. Ia suka sekali memasak untuk suami dan teman-teman. Bayangkan, udang saus padang yang ia buat itu dimasak dengan niat. Bahkan ia sampai membeli seafood yang masih hidup tengah malam di pasar. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan Lesti tidak diukur dari viewers atau like, tapi dari meja makan yang penuh tawa dan hidangan yang ia siapkan sendiri. Ini adalah bentuk cinta yang paling nyata. Nah, ini dia bagian yang membuat kita tersenyum. Ternyata, meskipun Rizky Bilar terlihat tegar di luar, ia juga seorang suami yang butuh perhatian. Lesti jujur menceritakan, Bilar kerap cemburu saat perhatian Lesti lebih banyak tercurah pada anak-anak. Betapa melegakan mengetahui ini. Pasangan fenomenal sekelas Lesti dan Bilar pun mengalami drama kecil yang sama seperti kita. Itu membuktikan cinta sejati butuh dipelihara. Itu membuktikan di mata suami kita bukan hanya ibu bagi anak-anak, tapi wanita yang ia nikahi dan ia cintai. Jangan pernah lupakan peran kita sebagai istri, karena ternyata papa juga bisa ngambek. Setiap ibu pasti tahu, tidak ada yang lebih sakral dari ASih, hasil perjuangan tubuh yang didedikasikan untuk buah hati. Di bagian ini, Lesti mengungkapkan salah satu drama terberat yang ia hadapi di tengah popularitasnya, perjuangan ASI beku di luar negeri. Saat perjalanan ke London, Lesti membawa 90 kantong ASI perah beku. 90 kantong. Ini bukan sekedar susu. Ini adalah waktu tidur yang dikorbankan, rasa pegal yang ditahan, dan cinta murni yang dibekukan. Saat itu, Adek masih berusia 5 bulan, dan Lesti harus terus pumping agar persediaannya terjaga. Namun, di bandara, drama pun meledak. Rizky Bilar, dengan niat baik agar koper ASI aman, menyarankan dimasukkan ke bagasi. Tapi aturan bandara berkata lain, ASI hanya boleh dibawa ke kabin dalam kondisi sedikit cair, bukan beku total. Perbedaan pendapat ini memicu amarah besar dari Lesti. Ia merasa usahanya, rasa sakitnya, dan dedikasinya seakan tidak terhargai. Lesti berkata, soalnya lu ngerasain sakitnya, ngerasain pegelnya. Ini buat anak gue segini banyaknya nih. Bayangkan, ia sampai merasa ASI yang susah payah dikumpulkan itu akan dibuang. Sebuah perasaan yang menghancurkan hati setiap ibu. Lesti benar-benar drop, hilang mood, dan tak bisa diajak berdebat. Disinilah peran Rizky Bilar terlihat begitu nyata dan kompleks. Alih-alih ikut terpancing, Bilar memilih menjadi pelabuhan tenang. Ketika Lesti meledak dalam amarah dan keputusasaan, Bilar yang harus bolak-balik mengurus koper, bahkan sampai parfumnya sendiri tidak bisa ia bawa demi fokus pada urusan ASI. Dia tahu, saat seorang ibu menyusui marah, itu bukan kemarahan biasa. Itu adalah rasa protektif alami yang tidak bisa dilawan. Bilar menerima semua keluhan Lesti tanpa mengeluh balik. Bahkan ketika tim lain menyarankan buang saja, Bilar tetap berjuang. Inilah definisi suami hebat, yang mampu menempatkan emosi istri di atas egonya sendiri.
Drama belum selesai. Koper berisi ASI itu sempat hilang dan tertinggal di penerbangan berikutnya. Lesti kembali terpuruk. Ia bahkan berkata, "Gak mau lagi ke London, trauma." Namun, Bilar yang berperan sebagai penenang terus mengajarkan hal penting, berpikir positif dan berserah. Kalau itu masih rezekinya adek, mudah-mudahan nanti kondisinya masih bagus, kata Bilar. Dan keajaiban itu datang ketika Koper akhirnya tiba. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan penuh drama, ASI beku itu masih dalam kondisi beku sempurna. Ini menjadi pembuktian bahwa doa dan perjuangan seorang suami mampu menjaga rezeki anak. Peristiwa ini membuat Lesti sadar dan akhirnya meminta maaf pada suaminya. Momen ini memperlihatkan bahwa cinta mereka diuji bukan hanya oleh gosip, tapi oleh perjuangan yang sesungguhnya. Setelah melalui badai drama ASI, kita semakin melihat bahwa fondasi rumah tangga Lesti dan Bilar berdiri kokoh di atas dukungan yang tulus dan komunikasi yang mendalam. Mereka bukan hanya pasangan selebriti, mereka adalah tim yang bekerja sama di setiap detail kehidupan. Siapa sangka, di balik citra Rizky Bilar yang kita lihat, ia adalah seorang suami yang sangat detail dan fokus pada pasangannya. Lesti mengungkapkan satu hal yang sangat jarang dimiliki para suami. Bilar adalah seorang yang menghitung masa subur Lesti. Ini menunjukkan bahwa Bilar tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir secara pikiran. Ia berinvestasi pada masa depan keluarga, ia ingin tahu setiap proses yang dialami istrinya. Ia benar-benar tidak mau kehilangan momen. Bukan hanya itu, Bilar adalah ayah siaga yang super detail. Semua perkembangan anak, dari berat badan saat lahir, jam lahir, hingga jadwal imunisasi, semua ia ingat dengan pasti. Bahkan Lesti mengaku Bilar justru yang sering kali lebih tahu. Masya Allah, inilah suami dan ayah impian yang detailnya melebihi buku catatan. Di tengah kesibukan mengurus bisnis dan keluarga, terkuak bakat Bilar yang sangat romantis dan tak terduga. Ia adalah pencipta lagu. Lesti bercerita, Bilar gemar membaca buku dan dari kebiasaan itu, ia memiliki kemampuan menyusun kata-kata yang manis. Lesti bahkan selalu meminta Bilar membuatkan lagu, meskipun awalnya ia justru ingin lagu dangdut. Bakat ini menghasilkan lagu yang sangat menyentuh yang menjadi lagu paling bucin Lesti saat ini, yaitu Angin. Dengarkan baitnya, "Angin sampaikan padanya, betapa rindu ini menyiksaku. Sungguh, heningnya malam bertemankan sepi dan dirundung sedih." Lagu ini tercipta begitu spontan saat mereka di dalam mobil menuju kondangan, diiringi hujan rintik-rintik. Proses penciptaan yang penuh emosi inilah yang membuat Lesti bisa menyanyikannya dengan penuh nyawa dan chemistry. Sebuah bukti bahwa bagi Bilar, rasa cintanya bisa diubah menjadi karya yang abadi. Lesti juga mengakui bahwa Bilar adalah suaminya yang paling tahu bagaimana menghadapi dirinya. Ketika Lesti sedang marah atau bad mood, Bilar akan berusaha untuk menenangkan dan memberi ceramah lembut. Perjalanan mereka bukanlah tanpa badai. Lesti mengakui ia dan Bilar pernah berada di titik paling rendah, di mana mereka dianggap sampah dan seolah muka sudah tidak punya harga diri. Namun justru perlakuan pahit dari luar itulah yang membuat mereka semakin kuat dan saling menggenggam erat. Disinilah Bilar berperan sebagai pelabuhan hati Lesti. Luar biasa bukan? Seorang suami yang detail, romantis, dan menjadi pilar emosional bagi istrinya. Sebagai figur publik, Lesti tidak hanya menghadapi sorotan panggung, tetapi juga badai kritik dan asumsi publik. Salah satu isu yang sering menghantuinya adalah anggapan bahwa ia sombong, pemilih, dan sulit bergaul. Dalam sesi ini, Lesti memberikan klarifikasi yang menyentuh, membuka alasan di balik karakternya. Lesti mengakui bahwa ia memang sosok yang sungkanan dan pemilih dalam menjalin komunikasi. Namun, ia menegaskan bahwa ini bukanlah kesombongan. Lesti menjelaskan bahwa karakternya ini terbentuk karena keterbatasan masa lalunya yang berasal dari desa. Dan kini, ia merasa takut salah langkah, takut salah bicara. Lesti berkata, "Dede itu menyapa, tapi habis itu kalau dia mau membangun sebuah komunikasi, kadang suka kayak bingung. Takut salah, takut apa gitu." Alasan lain yang kuat adalah tanggung jawab yang kini ia emban. Dengan kewajiban sebagai istri dan ibu, Lesti memilih untuk membatasi pergaulan, memprioritaskan waktu untuk keluarga yang tak bisa diabaikan. Bahkan, ia seringkali tidak ikut berkumpul dengan teman-temannya karena merasa lebih baik fokus pada hal-hal yang wajib ia lakukan.
Ini adalah pengakuan tulus seorang wanita yang memilih untuk menjaga hati dan fokus pada inti kehidupannya. Dalam segmen yang sangat emosional, Lesti merefleksikan hubungannya dengan sang ibu. Ia bercerita bahwa dahulu ia lebih dekat dengan ayah dan memiliki jarak emosional dengan sang ibu, yang lebih fokus mengajarkannya kemandirian. Ibunya mengajarkannya untuk bisa dandan sendiri, mencuci piring sendiri, agar tidak bergantung pada orang lain. Namun, setelah Lesti menjadi seorang ibu, ia baru menyadari dan menyesal. Ia sadar betul bahwa meskipun sudah sukses dan punya segalanya, ia masih butuh sosok seorang ibu. Oh, ternyata Dede udah jadi seorang ibu, tapi ternyata masih butuh sosok seorang ibu, katanya dengan penuh arti. Penyesalan ini adalah cerminan universal. Betapapun hebatnya kita sebagai orang dewasa, pelukan dan nasihat seorang ibu akan selalu menjadi rumah bagi hati kita. Puncak emosi di bagian ini adalah pesan Lesti untuk Abang L. Lesti tahu, anaknya kini lahir dengan privilege dan segala fasilitas yang tidak ia miliki dulu. Namun Lesti memiliki pesan tegas yang harus ditanamkan. Hidup itu harus berjuang. Abang harus bersyukur dan nanti ketika abang dewasa, abang harus tahu, hidup itu harus berjuang. Hidup itu harus penuh dengan perjuangan. Lesti tidak ingin anaknya merasakan kesusahan yang sama. Tapi ia ingin Abang L memiliki empati dan penghargaan terhadap proses hidup. Lesti ingin anaknya menjadi anak yang beradab, baik, dan respek terhadap orang lain, bukan menjadi pribadi yang minim ilmu. Ini adalah harapan terdalam dari seorang ibu yang tahu betul pahit manisnya berjuang dari nol. Lesti telah membuka hatinya, menjawab semua keraguan publik, dan menyampaikan doa terbaiknya untuk anak-anak. Semua ini didukung oleh satu sosok yang tak pernah lelah menjadi garda terdepan. Kita telah melihat Lesti Kejora dalam berbagai peran. Dari ibu yang multitasking, istri yang marah karena perjuangan ASI, hingga sosok yang berjuang melawan label sombong. Semua peran ini mengarah pada satu kesimpulan mendasar. Kekuatan Lesti terletak pada pasangannya, Rizky Bilar. Di tengah hiruk-pikuk pekerjaan dan mengurus anak, Lesti mengungkapkan rahasia yang menjaga kehangatan rumah tangganya. Mereka selalu punya waktu berdua di kamar, setiap malam. Meskipun dunia luar terus berputar dengan gosip dan masalah, mereka memilih untuk menciptakan ruang eksklusif. Di momen intim itulah, Bilar selalu mengucapkan hal yang sangat mengharukan. Ketika ditanya memilih anak atau istri, Bilar selalu bilang, istri. Ini bukan tentang menomorduakan anak, tetapi tentang menyadari bahwa pondasi rumah tangga adalah kebahagiaan dan kekuatan ikatan suami istri. Jika suami dan istri kuat, maka anak-anak akan mendapatkan rumah yang utuh dan bahagia. Pengakuan Bilar ini adalah bentuk penghargaan tertinggi bagi Lesti. Lesti pernah berada di titik di mana ia harus membuat keputusan besar, dan ia memilih untuk bertahan. Alasannya sangat sederhana, namun mendalam. Karena Dede lebih mengenal kakak dibandingkan pendapat orang lain. Mereka berdua yang menjalankan kehidupan. Mereka berdua yang tahu pahit manisnya di balik layar. Sementara dunia luar sibuk menghakimi dan menduga-duga, Lesti dan Bilar fokus pada apa yang mereka rasakan dan alami. Mereka memilih untuk tetap berbesar hati, menyadari bahwa yang terpenting adalah cinta dan kasih sayang yang dirasakan di dalam keluarga kecil mereka. Lesti menutup perbincangan ini dengan pengakuan yang sangat kuat, sekaligus menjadi inti dari segala perjuangan yang telah mereka lalui. Apa yang akan terjadi kalau hidup Lesti tanpa kakak? Ya mungkin separuh-separuhnya hilang kali ya. Pengakuan ini bukan sekedar kalimat romantis, ini adalah pengakuan tulus dari seorang istri yang merasa separuh kekuatannya, separuh semangatnya, dan separuh dirinya ada pada suaminya. Bilar selalu menjadi garda terdepan yang mensupport Lesti, selalu siap melindungi apapun kondisinya. Inilah potret cinta sejati yang matang, cinta yang diuji oleh titik terendah, oleh pandangan sinis, dan oleh drama kehidupan yang nyata. Lesti dan Bilar mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati sebuah keluarga adalah saling menguatkan dan memilih untuk percaya satu sama lain, meskipun dunia di luar sana sibuk memisahkan mereka. Sungguh perjalanan yang menginspirasi. Kita belajar bahwa di balik gemerlap panggung, Lesti adalah seorang wanita yang berjuang dengan peran gandanya, dan Bilar adalah seorang suami yang detail, romantis, dan menjadi pilar tak tergantikan. Semoga kisah Lesti dan Rizky Bilar ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa cinta sejati adalah tentang bagaimana kita memilih untuk saling mendukung setiap hari, di dalam kamar, dan di hadapan badai.